Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Setiawan dengan NPM 101211130 C7 Prodi Manajemen akan membawakan materi mengenai Ma'rifatul Quran. Menurut bahasa sendiri, Quran berarti bacaan. Mujizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat ketika interaksi dengannya merupakan interaksi kolbiah atau hati. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga tercipta perubahan. Hubungan lisan akan menghasilkan perubahan lisan, pun demikian bila hubungan hati. Definisi tentang Al-Quran ini sendiri dijelaskan pada ayat di Quran Surat Al-Qiyamah dari ayat 17 hingga 18. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Setelah kita mengetahui definisi dari Al-Quran, kita akan masuk ke materi pembahasan mengenai Asmaul Quran. Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran juga disebut dengan berbagai nama seperti Alkitab yang artinya kitab, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqon pembeda, Ar-Rahmah sebagai rahmat, An-Nur cahaya, Ar-Ruh roh, Asyifa obat, Al-Haq kebenaran, Al-Bayat penjelasan, kemudian Al-Mau'idzah pelajaran, dan Az-Zikr sebagai pengingat. Nah, masing-masing nama tersebut mengindikasikan sifat dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, obat, kebenaran, dan juga yang lain sebagainya. Nah, dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Kedudukan Al-Quran sendiri sebagai kitab yang berisi berita dan kabar, kitab hukum dan syariat, kitab jihad, kitab pendidikan sebagai pedoman hidup. Dari sudut pandang tersebut, Al-Quran memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan umat manusia, baik secara individual maupun sosial. Demikianlah keagungan Al-Quran tergambar dari nama-nama dan kedudukannya yang mulia. Nah, setelah kita mengetahui definisi asma Al-Quran dan kedudukannya, Al-Quran juga memiliki konsekuensi iman terhadap Al-Quran atau iman terhadap Al-Quran. Muqtadatul imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Muqtadul imani bil Quran atau konsekuensi iman terhadap Al-Quran adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai konsekuensi dari keimanannya. Yang pertama ada al-ansu bihi, akrab dengan Al-Quran, dilakukan dengan mempelajari, mengajarkan, membaca, memahami, mengamalkan, dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian ada tilawatan atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk amal yang mengharapkan pahala berlipat ganda dan curahan karunia. Kemudian ada fahman, memahami Al-Quran. Wajib dipahami karena Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Kemudian ada tatbikon atau mengamalkan Al-Quran. Selain dibaca dan dipahami, Al-Quran juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hifdan atau menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri dan termasuk fardu kifayah. Dan yang keenam ada tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dari Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman untuk membina diri menjadi pribadi yang sempurna, ilmu dan ketakwaannya. Kemudian yang ketujuh ada at-taslimu il ahkami, tunduk pada hukum Al-Quran. Kemudian ada ad-dawatu ilaihi, menyeru kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan harus disampaikan kepada seluruh umat. Dan yang sembilan, iqamatu fil ardi, menegakkan syariat dan ajaran Al-Quran dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
Setelah pembahasan Ma'rifatul Quran ini lengkap dari asma Al-Quran hingga muqtadol imani bil Quran, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi tersebut. Kesimpulan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran juga memiliki banyak nama dan fungsi, diantaranya sebagai petunjuk, obat kebenaran, pelajaran, dan juga pengingat. Sebagai konsekuensi beriman kepada Al-Quran, umat Islam harus menjalankan sejumlah kewajiban seperti membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, menghafal, serta menyebarkan ajarannya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan berinteraksi dengan Al-Quran secara sungguh-sungguh, umat Islam diharapkan dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi materi mengenai Ma'rifatul Quran. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.